Bicara soal binaraga, idola abang siapa? Banyak banget idolanya sih. Sebut aja 5 lah. 5 ya. Kayak Master Aderai aja idola. Aderai. Kalau Master Aderai sih semua juga kenal dia kali ya. Baik itu dari anak-anak juga. Jadi udah seperti public figure dan juga Bapak Binaraga. Baik banget lah, humble banget lah. Beberapa kali saya ketemu beliau, super luar biasa humble lah. Ya. Dan saya juga sering sharing sama beliau ketika ada sesuatu hal yang saya nggak tahu, saya sering tanya-tanya sama beliau. Dan ketika mungkin beliau nggak sibuk, selalu beliau balas. Jadi kalau Mas Aderai luar biasa. Terus Mas Roy saya idola. Roy Jodi. Kalau Mas Roy itu baik banget. Saya selalu komunikasi sama beliau ketika ada sesuatu hal yang saya nggak tahu, saya selalu sharing ke beliau dan alhamdulillah beliau selalu respon. Itu salah satu juga motivasi saya dulu ketika baru-baru mulai nge-gym, kira-kira itu tahun 2006-an. Beliau itu udah gede banget itu. Jadi dulu di depan pintu gym itu, begitu masuk gym itu udah ada poster beliau. Jadi kalau nggak salah itu di Universal. Dan kata-katanya itu kalau nggak salah ya, hidup untuk maju, berlatih untuk berkembang. Wah, jadi ada poster beliau lagi tegak gitu kan. Jadi itu belum kesampaian targetnya, jauh banget lah itu ya. Iwan Samurai saya Iwan idola. Samurai, Bang Iwan. Halo Harif Rahman alias Jarod 03. Kalau Bang Iwan baik ya. Saya juga ada komunikasi sama beliau beberapa kali untuk menanyakan sesuatu hal yang saya nggak tahu juga ya. Jadi peran senior ini sebenarnya luar biasa banget bagi saya ya. Jadi kayak Bang Iwan juga ada sesuatu hal yang saya nggak tahu juga saya tanya beliau ya, karena setiap atlet itu ada beda-beda ilmu ya. Jadi begitu saya kurang tepat, bukan nggak cocok ya, kurang tepat ada program yang ini saya coba, yang dengan program ini yang mana yang cocok ke saya itu saya coba gitu. Jadi semua program-program senior itu bagi yang saya kenal mereka dan mereka respon ke saya ya saya coba semua program-program mereka gitu ya pasti ada hasil dari semua itu ya. Terus mungkin dulunya juga sering ketemu sama Bang Iwan di backstage, tapi ya namanya kita juga masih junior mungkin Bang Iwan nggak kenal terlalu dekat sama saya juga ya. Jadi ya kalau untuk ketemu juga sering ketemu, cuman ya nggak terlalu dekat lah ya gitu. Tapi baik banget lah. Ricky Samsuri saya idola. Ricky Samsuri juga. Halo Bang, kalau nonton. Ini fans nih. Terakhir siapa nih? Kalau Bang Ricky Samsuri itu saya idola banget dari dulu, saya idola banget lah ya. Ada juga komunikasi lewat DM tapi ya nanya-nanyain ya, saya hello lah ya, karena saya juga nggak begitu dekat sama beliau, tapi orangnya baik banget ya. Mungkin pertama kali saya minta foto bareng sama dia kalau nggak salah itu di tahun 2012 di PON-nya Riau ya. Itu yang buat saya kaget karena belum pernah ketemu sama momen-momen yang seperti itu. Jadi begitu saya minta foto sama beliau, Bang boleh foto gitu ya. Terus dia boleh ayo katanya gitu kan. Terus saya foto sama dia, terus dia bilang makasih. Wah kok dia bilang makasih ya, saya juga baik banget gitu. Jadi di situ mungkin saya mulai respect sama beliau. Saya idola banget lah kalau Bang Ricky, saya idola walaupun baru kali pertama ketemu itu di tahun 2012 dan nextnya saya juga belum pernah ketemu lagi sama beliau, tapi baik banget. Taat pribadi. Taat pribadi ya. Kalau Mas Taat, saya juga ada beberapa kali komunikasi sama beliau lewat DM ya. Saya juga nggak terlalu dekat ya. Ya wajar dong, kita juga sadar diri ya. Dalam artian kita juga junior banget lah. Jadi mengagumi senior itu suatu yang biasa. Dan saya juga mengagumi Mas Taat ya. Dan selalu ketika saya ada komunikasi sama beliau walaupun itu lewat DM selalu direspon sama beliau juga. Dan saya suka dari beliau itu baik juga pasti ya, baik ya.
terus humble juga humble, tapi dari segi ini ya apa namanya, wah urat yang di antara shoulder dan chest itu loh, nyatu kayak petir, wah saya keren banget itu. Mas Taan baik. Kelima orang itu secara teknik, secara badan dan secara pribadi tuh mantap semua. Luar biasa. Ya, menjadi contoh. Ya. Mudah-mudahan Oke, saya lanjutin lagi. Soalnya ada beberapa yang saya kagumi sampai sekarang, sampai detik ini, yang bisa dibilang itu legend juga, bisa dibilang atlet senior juga ya. Karena waktu itu di wawancara sama Mike Binaraga Indonesia itu hanya 5 yang saya kagumi gitu. Sebenarnya ada beberapa lagi. Saya lanjutin di sini boleh ya. Kayak misalnya Bang Hendra Zain, waduh itu Bang baik banget, itu humble banget. Jadi ada yang membuat saya terkesan dari Bang Hendra itu ketika ya namanya juga kita atlet junior gitu ya. Jadi begitu ada kalau nggak salah itu di momennya tanding di Kepri kalau nggak salah ya. Jadi sebelumnya juga ada di Kemal Trophy saya juga ketemu. Di situ kita namanya juga atlet junior, ketika disapa sama atlet senior duluan itu, aduh baik banget nih orang gitu loh. Jadi ada momen-momen yang membuat hati saya kena sama beliau, dan ketika saya komunikasi sama Bang Hendra juga selalu baik, selalu memberikan masukan-masukan yang luar biasa, dan ada kayak spiritual juga ya, kayak memberikan pelajaran supaya jangan balas dendam, sabar dan segala macam. Untuk Bang Hendra itu saya pernah ketemu beberapa kali. Di awal itu saya ketemu itu di tahun 2012 di PON-nya Riau, saya minta foto sama beliau. Terus nextnya sering ketemu lagi pas di acara Kemal Trophy, dan ada beberapa event yang saya sering ketemu sama beliau gitu. Kalau Bang Hendra luar biasa. Kalau Akang itu saya pertama ketemu itu di tahun 2012 juga di PON-nya Riau. Saya minta foto sama si Akang. Wah, si Akang kayak orang serius banget ya, tapi baik ya. Terus lagi saya ketemu kedua kalinya dan ada komunikasi juga ya. Itu di pas tanding yang terakhir kemarin itu di Palembang. Jadi di situ saya ketemu lagi, kita sempat foto bareng juga. Tapi ya kalau Kang Umara itu orangnya agak serius tapi baik banget lah, dan tegas pasti dia. Beliau itu orangnya tegas, baik, nggak pelin plan. Saya salut juga sama beliau, keren. Terus ada Bang Haji juga, Safri Jaldi ya. Bang Safri Jal itu ada beberapa kali ketemu di PON Papua juga. Di PON Riau saya juga ketemu, tapi saya nggak sempat foto sama beliau. Terus next yang lagi ada, kalau nggak salah itu momen saya tanding, saya lupa kalau nggak salah di Jakarta apa di mana gitu. Saya ketemu sama Bang Haji. Iya, kalau nggak salah itu di Kemal Trophy juga saya ketemu. Terus di acaranya Boom kalau nggak salah saya ketemu Bang Haji juga. Jadi di situ Bang Haji sempat memberikan masukan di saat itu ke saya. Dia bilang, paha dalam lu kurang, lu harus perbaiki, lu harus sering rajin latihan kaki. Jadi itu yang saya lakukan setelah momen itu. Di saat momen itu saya baru naik kelas dari sport fisik ke atletik fisik, baru naik kelas, jadi masih banyak kekurangan. Dan di situ Bang Haji memberikan masukan, kaki lu kurang, lu harus gedein lagi, terusnya lagi paha dalam lu itu lu harus dibenerin gitu loh. Jadi kalau untuk Bang Haji itu luar biasa, baik banget, humble banget juga. Makasih Bang Haji. Bang Dodi itu saya ngefan banget dulu sama beliau itu di saat UBC. Wah, jadi dulu momen-momen UBC ya kan. Kalau
mereka yang ikut misalnya kayak Bang Dodi, terus ada Opa juga ya kan, kalau mereka ikut tuh aduh kesempatan kita menang nih mustahil banget nih, pasti mereka terus yang menang nih. Kalau body contest itu udah mereka aja yang juara tuh. Jadi kalau udah mereka yang ikut body contest, siapa aja kira-kira ikut itu, kita nih stalking kan. Nanya-nanya juga, kita lihat media sosial juga kan, wah ini kayaknya Bang Dodi ikut nih, atau yang monsternya dulu lah di body contest ya kan. Wah itu keren banget lah, sampai sekarang juga keren. Beliau juga satu komunitas atau satu organisasi sama saya, kebetulan sama-sama di Perbavi juga. Itu sempat beberapa kali ketemu juga ya, kebetulan juga kemarin ada Perbavi Challenge di Riau juga, kita sempat makan bareng juga di ada beberapa tempat ya kan, kita makan duren gitu lah. Kalau beliau sih humble ya, baik banget lah. Nah, yang terakhir nih Pak Kemal, ketum saya nih di Perbavi. Wah, kalau beliau nih luar biasa lah. Udah kayak abang juga, udah kayak bapak juga, udah kayak teman juga. Waduh, udah super luar biasa lah. Jadi kalau ada teman-teman yang beranggapan saya gabung di organisasi, di suatu organisasi yang kebetulan sekarang di Perbavi saya gabung. Kalau ditanya keuntungan, sekali lagi mungkin saya sampaikan di sini, kalau tanya keuntungan, saya nggak ada keuntungan masuk di Perbavi. Cuman orang-orang di dalamnya membuat saya merasa ada gitu. Gimana sih ya? Jadi kita bisa sharing sama mereka, kita bisa sharing sama orang-orang yang luar biasa, dan mereka juga paham tentang olahraga, karena mereka emang orang olahraga semua. Kayak Pak Kemal itu udah legend juga kan, bareng-bareng sama Aderai gitu. Jadi kayak Pak Kemal itu luar biasa bagi saya ya. Jadi dibalikkan lagi ke organisasi ya, kita bahas sedikit di sini. Jadi mungkin karena udah biasa kita mandiri nih, selama ini kita mandiri, Perbavi kan mandiri ya, nggak ada ikut campur tangan pemerintah yang ada embel-embel dana-dana dan anggaran dan segala macam lah. Saya nggak terlalu open soal anggaran. Di saat saya ada, saya bisa fokus, saya bisa disiplin, saya coba tanding. Jadi kayak saya join di Perbavi juga seperti suatu wadah. Jadi Pak Kemal bisa mengarahkan, lu mau tanding coba kesini, jadi bisa diarahin sama beliau juga. Dan bukan masalah di tempat pertandingan juga, banyak hal yang kita bahas dan nggak mungkin saya kasih tahu di sini. Jadi ada beberapa pembahasan yang nggak mungkin disampaikan, dan itu emang ya ternyata begini dunia olahraga, terutama yang di fitness ya, dunia fitness dan bodybuilding di Indonesia pastinya. Jadi ya mudah-mudahan saya tetap berharap Binaraga Indonesia selalu memberikan yang terbaik buat atlet-atletnya, selalu mensupport atlet-atletnya gitu. Jadi kembali lagi, kalau Pak Kemal itu udah baik banget, humble banget lah. Jadi bukan hanya dari segi olahraga, saya ulangi sekali lagi ya, karena luar biasa banget brother. Bukan saya mendewakan, bukan, karena emang kayak gitu kenyataannya. Gimana sih ya, mungkin ya namanya juga ada yang pro, ada yang kontra. Jadi kalau bagi saya, kenali dulu orangnya baru lu ngomong gitu loh. Jadi selama ini yang saya kenal, yang saya pernah deket sama beliau Pak Kemal, itu apapun omongan orang dari luar yang saya temuin ke diri saya ya, dari pembahasan kita selama ini, kayaknya bertolak belakang dari orang-orang yang ngomongin gitu loh. Jadi kembali lagi sih ya ke atletnya sebenarnya ya. Tujuannya jadi atlet apa gitu loh. Jadi kalau hanya untuk ya, kita pasti butuh anggaran, pasti butuh dana, pasti butuh apresiasi dari pemerintah dan segala macam, itu pasti ya.
nggak bisa dipungkirin itu pasti. Cuman kalau emang kenyataannya dunia binaraga Indonesia kenyataannya emang begini ya terima-terima aja brother. Kalau saya pribadi, kalau saya sendiri, mungkin ada beberapa orang yang emang terjun ke dunia olahraga emang cari duit, ya itu terserah. Saya nggak open yang cari duit, walaupun semuanya berharap tentang anggaran, tapi ya saya nggak terlalu mikirin ke sana. Ya mudah-mudahan kalau emang itu rezeki kita pasti bakal datang ke kita juga gitu lah. Oke. Jadi ya deretan beberapa atlet, beberapa legend yang saya sampaikan di sini ya emang mereka tuh orang-orang yang luar biasa banget lah, humble, terus banyak yang saya dapetin dari mereka, banyak yang saya petik hikmah. Setiap orang itu berbeda-beda, jadi setiap kita kenal sama A, sama orang B, sama C dan segala macam itu beda-beda ilmu, jadi beda-beda yang kita dapetin. Toh semua itu demi kemajuan kita ya. Jadi kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dimurahkan rezekinya ya, terhindar dari orang-orang yang munafik ya. Maju terus binaraga Indonesia. Mudah-mudahan Bang Jarod juga semakin konsisten dan menjadi inspirasi buat kita semua, terutama buat teman-teman nih generasi baru yang ada di Kota Pekanbaru. Bisa visit juga nanti gymnya Bang Jarod ini ya. Nama gymnya apa Bang? Lupa. Optimus Gym Pekanbaru. Optimus Gym Pekanbaru ya. Bisa visit, nanti mungkin bisa belajar juga sama Ya, boleh Bang Jarod. sharing-sharing. Nah, mudah-mudahan nih binaraga Indonesia bisa main ke Pekanbaru dan bisa visit ke Harus. Optimus Gym. So, thank you Bang sudah kasih kesempatan buat kami wawancara. Terima Mudah-mudahan kasih juga. kita punya kesempatan ketemu lagi. Sukses terus. Semangat insan binaraga Indonesia. See you.